Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus ini selalu menjadi momen bersejarah yang penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada hari inilah bangsa Indonesia ini memperingati kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata oleh para pahlawan. Jadi semangat patriotisme dan kebanggaan nasional terpancar di setiap sudut negeri Republik Indonesia, dari perkotaan hingga perdesaan, di mana masyarakat bersama-sama merayakan hari bersejarah tersebut dengan berbagai kegiatan yang meriah dan penuh semangat. Tanggal 17 Agustus tidak hanya sebagai menjadi hari libur nasional, tetapi juga simbol dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Di berbagai daerah tentunya juga upacara pengibaran bendera merah putih dilakukan penuh hikmat sebagai tanda hormat. Tidak hanya itu saja pendengar, peringatan kemerdekaan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat ini untuk merenungkan perjalanan panjang bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan dan mempertahankan dari berbagai tantangan yang ada. Dan tentunya di studio kita sudah hadir bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan ini untuk membahas makna peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Baju, bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri, Zabidi MM MPDI, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Al-Fajri. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya Pak? Mic yang di depannya Pak? Itu headphone, mic-nya Pak? Ya mungkin, dan tentunya bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan ini langsung hadir bersama kami, dan siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Selain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, ada juga kita terhubung melalui via telepon mahasiswa UIGM Palembang ya, ada Kak Ibnu Yogi Pratama. Selamat pagi Ibnu. Selamat pagi Bu. Pagi, sehat kabarnya Mas Ibnu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mas Ibnu di studio juga bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan ya. Kita akan berbincang mengenai makna peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah mungkin sebelum kita ke Mas Ibnu, kita ke Pak Al-Fajri dulu. Pak Al-Fajri, ini di peringatan tahun ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Paling tidak momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini bisa menjadi refleksi diri kita terhadap perjalanan 79 tahun yang lewat. Ya. Dan kemudian refleksi itu, kilas balik itu sebagai cerminan kita, apa yang akan menjadi kita lakukan dan laksanakan sebagai generasi muda, selaku orang tua, selaku pimpinan, dan lain sebagainya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Betapa tidak 79 tahun, ada 3 momen yang perlu kita kita menjadi cerminan kita untuk ke depan. Yang pertama bahwa sudah menjadi berita dan tentunya realitas bahwa kita sudah akan memiliki ibu kota negara yang dikatakan dengan IKN. Nah ini suatu yang harus patut kita syukuri. Kenapa? Istana kita yang selama ini yang katanya berbau kolonial ya memang realitas seperti itu ya, karya orang-orang Belanda ya yang masih kita tempati. Nasionalisme yang kita tumbuhkan selama ini ya terrefleksi dalam bentuk program pemerintah adanya ibu kota IKN. Insya Allah ini menjadi kebanggaan kita ke depan. Terlepas ada hal-hal yang belum kita diskusikan, kita sepakat ke depan, mari kita bergandengan tangan. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki presiden yang terpilih, wakil presiden terpilih, tanpa adanya tragedi-tragedi yang menjadi titik balik kita rasa syukur kita tahu kan di media massa, cetak, elektronik,
Bangladesh yang seperti itu, Iya. Timur Tengah yang seperti itu, untuk berkiprah, bernegara, bermasyarakat sangat terganggu. Iya. Seperti Uni Emirat Arab, Timur Tengah, untuk menjadi seorang khotib itu nggak mudah, Pak. Nggak mudah, dia harus sertifikat. Mengumpulkan ketika kita untuk melaksanakan ritual mahdoh, air mahdoh, lebih dari 20-30 coba kalau di negeri sana. Kita begitu luar biasanya kebebasan beragama, toleransi beragama yang perlu kita tumbuh kembangkan dan kita pelihara. Sehingga alhamdulillah Sumatera Selatan ini zero konflik. Dan yang ketiga, ada yang perlu kita garis bawahi. Kita ada momentum ini apabila kita tidak manfaatkan, kita tidak berjibaku, bersatu padu, ada momen yang namanya bonus demografi. Negeri yang dicita-citakan oleh para leluhur, para pendiri negeri ini, 17 Agustus itu sebelum itu ada 57 negara, Pak. Ada 57 negara, 57 raja, 57 sultan. Tetapi mereka tuh raja-raja menyerahkan hartanya, menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan wilayahnya, rela menjadi rakyat biasa untuk menjadi suatu tekad mengakui bahwa atas nama bangsa Indonesia itu adalah Soekarno-Hatta. Belum adanya kemusyawarah, belum adanya kesepakatan, tetapi tersentak seketika atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta semua patuh tunduk dan rela 57 negara menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, bonus demokrasi inilah yang 2045 dikatakan Indonesia emas. Insya Allah ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang di pembukaan 2045 itu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia disejahterakan, dicerdaskan, dan ikut membangun peradaban dunia yang bebas aktif itu. Insya Allah dengan kekuatan, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan capai itu. Baik, berarti Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan beruntung ada di Republik Indonesia sampai saat ini, karena kalau kita lihat negara-negara yang maju belum tentu bisa merdeka secara seutuhnya gitu ya Pak ya? Sebagai negara yang bertuhan, yang mengakui adanya ketuhanan, ciri orang Indonesia itu mengakui Tuhan, Bu. Yeah. Itu namanya ketuhanan yang manusia. Memanusiakan manusia, memanusiakan alam, menghargai sumber daya alam, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjalanan sejarah kita diporak-porandakan dengan DPD RI, itulah persatuan Indonesia. Maka dalam pembukaan UUD 45 itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat itu dalam bentuk syukur, sebagai orang yang beragama syukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah itu. An-Nahl diingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Betapa banyak yang diberikan oleh Allah ini kepada negeri ini, sumber daya alam, kemudian suku, bangsa, ras, bahasa, ini merupakan modal luar biasa, kekayaan ini yang harus kita kelola. Nah ini harus kita syukuri. Iya. Baik, berarti bisa dikatakan juga Indonesia ini sudah tepat untuk berpegang teguh dengan Pancasila, Pak. Tidak ada jalan lain. Tidak ada Itulah yang jalan. mempersatukan kita. Yugoslavia itu pernah ada percakapan antara Presiden Tito dan Soekarno itu. Ketika Soekarno menanyakan kepada Tito, "Hai Tito, apakah kau yakin Yugoslavia itu akan abadi?" Dengan lantang Presiden Tito menjawab, "Kami yakin karena kami memiliki rakyat, kekuatan tentara dan alat tentara yang kuat." Begitu juga Tito bertanya kepada Soekarno, "Apakah kau yakin Indonesia itu akan abadi?" Yakin. Karena kristalisasi cara hidup, pandangan hidup, budaya, kultur, dan lain sebagainya itu ada namanya nilai-nilai yang sudah kami sepakati, yaitu Pancasila. Buktinya sampai sekarang Indonesia masih tetap ada dan insya Allah akan abadi dan akan kita wariskan kepada generasi penerus ke depan. Baik, kita ke Mas Ibnu dulu, Mas Ibnu. Siap. Nah, Mbak. ini Mas Ibnu ini sebagai generasi penerus bangsa lah, bisa dikatakan dengan generasi muda. Ini untuk memaknai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Mas Ibnu, apa yang biasa dilakukan Mas Ibnu? Baik, siap Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada
teman-teman di Sumsel khususnya melalui RRI. Tentunya Mbak, sebagai pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Fajri bahwa akan diteruskan kepada teman-teman generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Tentunya saya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda juga terus berkolaborasi dengan pemuda-pemuda lain, baik di kota maupun di desa, khususnya di Sumatera Selatan untuk terus membuat kegiatan positif, Mbak. Iya. Kenapa? Karena memaknai kemerdekaan itu adalah menjaga cita-cita pemuda sebenarnya. Kalau pemudanya nggak punya cita-cita ke depan, Indonesia ini kemerdekaannya akan dibawa kemana gitu. Makanya kami sebagai pemuda punya peran sosial untuk mengajak teman-teman kita pemuda yang khususnya ada di daerah, yang mereka mohon maaf kekurangan akses untuk mendapatkan informasi pendidikan. Kami sebagai pemuda itu punya tugas, Mbak. Kebetulan saya juga di Pemuda ICMI bersama teman-teman Pemuda ICMI terus melakukan sosialisasi kepada teman-teman di daerah untuk mereka bisa mendapatkan akses seperti contohnya beasiswa, kegiatan pelatihan dari kementerian. Jadi kami ikut membantu pemerintah untuk mensosialisasikan. Kadang informasi seperti beasiswa ini belum sampai ke sana, Mbak. Padahal inilah yang diperlukan untuk memajukan Indonesia. Bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk melanjutkan pendidikan, gitu, Mbak. Jadi kami membantu pemerintah untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan program-program agar ini sampai ke desa-desa, Mbak. Karena kalau dilihat teman-teman kita di desa sana, mohon maaf, angka pernikahan usia anaknya masih tinggi. Hal tersebut itu bisa menjadi sebuah kemunduran untuk bangsa Indonesia. Makanya kami sebagai pemuda merasa punya tanggung jawab yang untuk mencegah hal tersebut agar kemudian pemuda-pemuda kita di Indonesia ini, khususnya di Sumsel, mereka punya semangat belajar, Mbak, punya semangat untuk berpendidikan, karena itulah investasi yang akan digunakan untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Seperti itu, Mbak. Baik, kita kembali ke Pak Al-Fajri. Pak Al-Fajri, katanya kemerdekaan itu hanya milik orang-orang kota, sedangkan orang-orang desa itu tentang kasus stunting, pendidikan. Banyak anak-anak yang tinggal di daerah itu harus melalui sungai dulu untuk menyampai sekolah. Apakah itu sudah bisa dikatakan kalau Indonesia ini sudah merdeka secara keseluruhan nih, Pak? Dari semua sektor gitu. Kitanya baru 79 tahun merdeka, Mbak. Amerika itu sudah hampir 500 tahun. Tetapi jangan kecil hati juga kita dengan yang 500 tahun. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangga dengan kemajuan yang seperti ini. Tadi Adinda Yogi mengatakan kekurangan akses inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Kita ini 13.500 pulau, 1.800 suku, 800 bahasa. Dan tentunya kita tidak menutup bagaimana ini adalah proses 79 tahun dan banyak yang harus kita kejar. Untuk itu kepada generasi muda, inilah yang dikatakan dengan majunya bertu bangsa itu terlepas dengan informasi. Kita sudah bisa mengenal informasi, misalnya untuk beasiswa, itu ada namanya Pusat Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tingkat dikti, di situ ada diakses mana-mana yang beasiswa. Kemudian di Kementerian Agama itu di Puslitbang juga ada. Setiap kementerian itu pasti ada. Nah ini bagaimana? Ini dikatakan dengan berbagi cerita, bersilaturahmi. Kita membuka akses itu seluas-luasnya. Nah ketika Anda tahu, sampaikan kepada yang belum tahu. Kita tidak menutup mengatakan ada yang harus perlu kita perbaiki dan banyak yang harus kita perbaiki, sarana dan prasarana. Ya 79 tahun, Mbak. Iya, 70%. Masalah kemiskinan kita bangga. Kita paling cepat untuk tahun 2024 ini untuk pengentasan kemiskinan. Nah itu, ini tingkat nasional. Untuk lebih kita buka, itu kita ke Badan Statistik ini yang menjadi acuan dan indikator bagaimana tentang kemajuan khususnya di Sumatera Selatan. Saya kira itu, Mbak. Baik. Baik, kita terima telepon dulu Pak ya pagi hari ini. Mas Ibnu, kita terima telepon di 369977. Baik. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Pagi, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Bapak narasumber di sini yang saya hormati. Mengenai menggarisbawahi beberapa yang saya tentang masalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, ya. Di mana para pejuang kita tanpa pamrih, tidak ada maksud tujuan apa-apa,
Indonesia merdeka itu kan dari penjajah. Beda dengan pejuang-pejuang yang kesiangan sekarang itu kan tujuannya adalah tujuan lain kan, perjuangan sekarang. Begini Pak, memang kita merdeka dalam beraktivitas bebas, tidak ada hambatan, beribadah pun juga sama. Tetapi di sini Pak, mohon nih, kemerdekaan sekarang ini belum bisa dirasakan semua kalangan masyarakat. Contoh di bidang hukum, di bidang perekonomian, ya. Bidang hukum, sadar tidak sadar bahwa tetap tajam di bawah, tumpul di atas. Ini pernah dialami keluarga sendiri Pak di bidang hukum. Pengadilan banyak, mencari keadilan memang itu sangat susah sekali. Apapun juga, makanya di sini jangan sampai ada jadi oleh masyarakat KUHP karena uang habis perkara. Bukti kan seperti itu kan, nah seperti itu. Nah sini Pak, saya mohonlah kepada para petinggi kita, cobalah tegakkan hukum yang seadil-adilnya, jangan sampai ada hukum sandiwara. Contoh maaf saya bukan arti saya ini tidak apa. Contoh sebegini. Ketika ada hukum mati, ada akan melanggar HAM. Kenapa ke Amroji CS tidak direkam? Kenapa ke Sambo itu tidak direkam? Itu ada perbaikan hukum. Nah di sini Pak, saya selalu masyarakat yang di bawah, tolonglah ini masalah, jangan sampai ada hukum. Ini pernah dialami keluarga sendiri yang tidak masuk keadilan masalah hukum di sini. Memang masalah beribadah punya bebas kita beraktivitas. Hari kemerdekaan Republik Indonesia ini para pahlawan itu sangat menghargai, bagaimana tadi juga katakan, tidak berpikir apa-apa, yang penting merdeka, diusir dari penjajah. Contoh salah satu tokoh agama nih, bagaimana perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Itulah yang penting Indonesia merdeka aja. Nah, sekarang yang menikmati kemerdekaan hanya segelintir orang. Nah, bagaimana? Mohon maaf Pak, kalau memang saya salah, mohon diluruskan. Saya sebagai masyarakat orang desa yang awam di bidang hukum, yang awam di bidang segala pun, cuman saya sering bukan pamat tapi sering merasakan seperti sekarang. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Boleh Pak Al-Fajri langsung ditanggapi Pak? Iya, Ayanda Muhammad Irwan di Bandung Timur. Ya, apa yang saya sampaikan tadi Bapak, ya, kita tidak menutup mata, masih banyak di sana sini yang harus kita benahi. Kita di alam demokrasi ini sepanjang perjalanan sejarah kita beberapa kali sistem demokrasi kita ada namanya demokrasi parlementer, di mana kekuasaan itu di parlemen, dibubarkan lagi demokrasi terpimpin, puncaknya pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran konstituante, kemudian kita masuk ke orde baru gitu kan, terus masuk ke masa reformasi. Nah sekarang lagi pilkada serentak, pilpres serentak, inilah model demokrasi. Nah betul apa yang dikatakan oleh Pak Haji Irwan tadi yang di Bandung Timur, kita tidak menutup mata ke depan, kita berupaya yang ahli hukum. Sekarang kita kan sudah namanya ada kitab KUHP yang kita bentuk karya pemikir-pemikir bangsa ini ya, yang sebentar lagi akan diberlakukan. Ini kita masih menggunakan sistem KUHP kolonial kan. Nah yang notabene ada yang nggak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Ke depan yang ahli hukum kiprahkan, yang penegak hukum yakinlah wala talbisu haq bil batili. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pasti sebagai orang yang beragama, apa yang menjadi perbuatan tindak tanduk kita tidak selesai di sini saja Bapak Ibu, tetapi ada pertanggungjawaban. Nah, ketika kita semua menyadari ini, ya dengan doa dari Pak Irwan, dengan tidak sebagai orang yang negara yang besar adalah negara apabila bangsanya menghargai para pejuang, ini insya Allah ke depan. Dan kita sebagai pelaksana atau selaku eksekutif ya, tidak menutup mata, membuka seluas-luasnya koreksi, kemudian perbedaan pendapat itu kita tuangkan dalam bentuk, kita kan ada pilkada, ada pileg. Nah, yang membuat aturan undang-undang ini kan DPR. Nah, kita diberi kesempatan pilih mana yang pas, gitu kan. Presiden pilih mana yang pas. Sesuai dengan hati nurani ya Pak ya. Bukan saja sesuai dengan hati nurani, tetapi lihat latar belakangnya itu. Nah, inilah alam demokrasi. Terima kasih Pak Irwan. Mohon doa restu. Kita berdoa negeri kita ini semakin hari semakin baik. Dan tentunya tidak lepas dari komitmen kita
mensejahterakan seluruh anak negeri ini. Kita pintarkan, cerdas, kemudian peradaban dunia kita tetap berkontribusi dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif gitu. Baik, Mas Ibnu. Halo, Baik, siap, Mbak. masih di sana ya, Mas Ibnu. Kalau sebagai generasi muda, apa yang mungkin sedang yang banyak dibicarakan anak muda sekarang tentang Indonesia, Mas Ibnu? Yang menjadi mungkin resah gitu ya? Oke, baik, Mbak. Oke. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Bapak Fajri bahwa kita sudah masuki pemilu serentak dan juga sebentar lagi akan pilkada serentak, Mbak, di bulan November. Tentunya ini menjadi representatif yang hari ini sedang diperbincangkan oleh pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Sumsel, bahwa kemudian konstituen, kami sebagai konstituen yang kemudian nanti memilih anggota dewan sudah pada bulan yang lalu, dan juga nanti akan memilih kepala daerah. Ini tentunya menjadi perbincangan siapa yang akan dipilih gitu. Dan yang dipilih nanti akan menentukan kemudian 5 tahun ke depan kebijakan, kemajuan di daerah masing-masing. Tentunya pemuda hari ini sedang melihat, menilai, dan kemudian coba meneliti apa yang kemudian akan disampaikan oleh para calon kepala daerah ketika mereka akan mencalonkan diri. Tentunya ini menjadi perbincangan, dan mungkin juga di sini ada calon kepala daerah yang mendengar, Mbak, bisa menjadi masukan juga bahwa harus diperhatikan dari sektor pemuda agar kemudian semakin dilibatkan. Hari ini kami alhamdulillah sudah dilibatkan oleh pemerintah, juga kami diperhatikan banyak pelatihan pemuda, banyak kemudian kaderisasi pemuda tentunya, dan itu harus semakin ditambah lagi sampai kemudian ke pelosok desa, Mbak. Karena kenapa saya bicara tentang desa? Karena membangun Indonesia emas dari desa itu adalah sebuah hal yang memang harus kita wujudkan gitu. Karena pemuda hari ini akan mendominasi, pemuda ke depan akan mendominasi untuk populasi penduduk di Indonesia. Sampai di desa itu kita harus kaderisasi. Saya kebetulan orang desa, Mbak. Saya dari Banyuasin, dari Pulau Rimau. Di sana saya banyak menemui, observasi saya sendiri bersama teman-teman, banyak teman-teman kita yang mohon maaf mereka masih main judi online, kemudian mengarah ke narkoba. Ini kan hal yang sangat disayangkan gitu, Mbak. Kami sebagai pemuda merasa miris juga, dan kami merasa belum melaksanakan tugas kami dengan baik. Jadi kami meminta bantuan kepada pemerintah yang nantinya akan memimpin agar kemudian kita bisa saling berkolaborasi lebih baik lagi untuk isu-isu seperti ini agar bisa kita selesaikan untuk memberikan kemerdekaan yang memang baik. Tadi walaupun memang baru 79 tahun, tapi kita terus harus optimis berproses ke depan agar kemudian Indonesia ini semakin maju. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Al-Fajri dan Mas Ibnu, kita terima telepon kembali. Yang ada yang ingin bergabung bersama kami, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, silakan Pak Amir di Palembang. Iya, terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada Bapak dan Adinda mahasiswa ya. Iya. Ya, bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak narasumber. Sebetulnya sudah sejalan keinginan Bapak narasumber, keinginan dari adik yang mewakili mahasiswa, keinginan juga dari penelpon-penelpon sebelumnya. Saya juga barangkali sepakat dengan Bapak-Bapak narasumber. Ada satu kata yang saya tertarik dari Bapak narasumber tadi, kita sebagai bangsa ini harus bersyukur karena sudah merdeka, lepas dari penjajahan. Kalau seandainya kita masih dijajah, saya nggak bisa menyampaikan apa-apa. Melihat negara-negara yang masih perang itu bukan main menderitanya mereka di sana. Jadi harapan kami sebagai masyarakat bawah, kata Bapak dari Bandung tadi, ya, walaupun tidak signifikan perubahan itu, tapi ada perubahan. Ada goal yang hendak dicapai. Kalau para pendahulu kemerdekaan dulu memerdekakan negara ini dari penjajahan, nah kelihatannya memelihara kemerdekaan ini lebih berat mengisi pembangunan. Seperti misalnya penegakan hukum, jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti katanya waktu saya sekolah dulu,
bahwa hasil bumi alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa ini, untuk masyarakat. Tapi faktanya masih ada saudara-saudara kita di Papua sana yang kalau belanja, kalau apa itu masih barter, Pak. Jadi di era terbukanya informasi ini, hampir semua yang melenceng itu bisa kita baca, kita lihat, dan kita dengar. Nah, masih ada saudara-saudara kita di Papua sana yang kepengen makan apa misalnya, dia keduk dulu pisangnya, dia barter dengan orang-orang yang punya kemampuan. Nah inilah, jadi kita kepengen ada perubahan. Walaupun tidak seperti membalik telapak tangan, saya sepakat Pak, kita baru 79 tahun, sementara orang sudah ratusan tahun, dulunya mereka juga mungkin susahnya sama seperti kita. Tapi ada perubahan. Kalau kita lihat lagi, yang hukum mati di penjara itu kita cek, apakah sudah dimatikan semua? Baik. Ya, itu saja Pak. Baik, jadi tolong kepada bapak-bapak, juga kepada adik-adik mahasiswa, marilah kita pelototi bersama-sama, termasuk penyelenggara amanah ini, agar supaya ada perubahan, ada kemajuan, dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi sangat baik, dan sebagainya. Terima kasih RRI, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Al-Fajri ditanggapi. Wah, itu ya saya sepakat Pak apa yang dikatakan Pak. Kita bersyukur. Tapi di balik bersyukur ini ada beban. Kalau saya boleh bahasa itu, sekarang ini Bu, 65% adalah generasi milenial. Di sinar matamu, ya kalau bahasa puitisnya, di sinar wahai para pemuda, para generasi milenial, para generasi produktif, di sinar matamu kami berharap untuk Indonesia lebih baik ke depan. Yang dikatakan 2045 generasi emas. Itu kita terlepas dari pada saat 1945 pas masa pergerakan kemerdekaan itu, ya kita mengusir penjajah. Sekarang ini mungkin beda konteksnya, mengisi pembangunan. Bagaimana sumber daya manusia Indonesia ini unggul. Kita ini Sumatera Selatan ini nomor 10 kalau nggak salah itu pengguna narkoba Mbak. Ini penjajahan, ini narkoba ini menjadi musuh kita bersama. Penegakan hukum yang belum kata dari kata puas ini penjajahan. Mari kita berkontribusi. Pemerintah ini membuka akses, para pemuda diberi akses dan mengakui negeri ini bahwa kita ada namanya bonus demokrasi. Nah itu. Sekarang momennya. Bagaimana Sumatera Selatan khususnya? Pilkada, pilih orang-orang yang betul-betul memang untuk lebih baik Sumatera Selatan ini. Diberikan hak pilih. Diskusilah. Kontribusikan. Ayo yang mana? Panggil calon-calon itu, tolak paperkan. Mana programnya? Bagaimana peningkatan kebikisan? Bagaimana sumber daya alam yang katanya ini Sumatera Selatan ini kaya nomor 6 di Indonesia. Anda nggak kontribusinya? Nah ini Pak Gubernur ini sudah berjibaku waktu 6 bulan ini, dia berusaha bagaimana Tanjung Carat itu groundbreaking. Kita harus punya pelabuhan. Satu-satunya di Pulau Sumatera ini yang tidak punya pelabuhan ini adalah Sumatera Selatan. Nah ini menjadi pemecut kami ini Pak Ibu itu. Kopi yang katanya kopi mendunia, 26% itu kopi Indonesia itu ada di Sumatera Selatan. Bayangkan. Mana ada kopi Sumsel? Kopinya kopi Lampung. Americano. Padahal dari Semendo itu Bu. Kita sudah launching kopi Sumatera Selatan. Coba yang baru terbuka sekarang ini Bu. Karet dunia ini 20%-nya diproduksi oleh Indonesia. Dari 20% karet yang diekspor Indonesia itu 50% ada di Sumatera Selatan. Kenapa nggak ada namanya industri-industri pengolahan karet? Padi kita 1,74 juta, digunakan 800.000 ton, sisanya mana? Coba mana pengolahan beras? Pabrik bihun, pabrik suhun, pabrik mie, pabrik, tidak ada, semuanya diambil. Inilah
Maka kenapa kan kita tidak ada punya pelabuhan? Yakinlah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan dari gubernur-gubernur kita ini berorientasi bagaimana Sumatera Selatan ini lebih baik. Dan koreksi, masukkan pendapat apabila ada hal yang perlu dikoreksi. Tentunya dengan jalan-jalan yang bijak dan terhormat. Ya itu saya kira gitu. Baik, Pak Al-Fajri, kalau tadi mengatakan untuk SDM unggul, sebenarnya apa yang harus dilakukan Indonesia, terkhususnya Sumatera Selatan, agar kita tetap SDM yang unggul, sedangkan pada saat ini tadi dikatakan narkoba itu masih tertinggi dan ditambah lagi dengan kasus judi online. Banyak juga oknum-oknum yang malah bermain di situ gitu. Ya kalau kejahatan itu kan dari zaman tahun 1 dulu Bu, ya pasti namanya kejahatan itu pasti masih tetap ada, tetapi bagaimana kita residu yang kecil kita perkecil, kalau kita mau hilangkan ya sebuah cita-cita ya, ya itu. Jawa Barat itu survei Bu, anak SD itu tinggi Bu, anak SD sudah judi online. Tidak menutup kemungkinan Sumatera Selatan ini luar biasa, ini tantangan. Anak umur 2 tahun setengah nggak makan kalau nggak pakai HP. Tapi bagaimana cara pengawasan orang tua? Li'annabu ila rabbikum, kembali kepada ajaran agama. Pintar yes. Pendidikan tinggi. Gimana dong akhlaknya? Gimana dong karakter Indonesia? Apa karakter orang Indonesia itu? Berbudi pekerti yang luhur, menghargai pendapat orang lain, tidak hidup boros, menghargai orang tua, toleransi, dan lain sebagainya. Itu karakter Barat Indonesia. Boleh kita mendunia, boleh kita kenal Paris, boleh kita kenal Amerika, tetapi tetap menjadi orang Indonesia. Orang Jawa tetaplah jadi orang Jawa. Orang Komering tetaplah dengan orang Komering. Jangan pernah jadi orang Amerika. Karena itu adalah karakter kita. Tantangan kita ke depan. Jadi slogan bagimu negeri jiwa raga kami. Baik. Ke Mas Ibnu. Baik, Mbak. Baik, sekarang kalau misalnya tadi kita juga membahas sedikit tentang kasus narkoba yang masih tinggi, ditambah lagi zaman sekarang kalau berbicara tentang judi pasti udah lama ya Pak ya. Nah ini kan ada judi online. Mas Ibnu pernah nggak? Judi model baru. Iya, jenis baru ini ya. Model baru. Kalau Mas Ibnu sendiri, tentunya usia-usia muda ini yang suka apa ya, ibaratnya diiming-iming lah mencari sesuatu yang baru. Iya, mencari mencoba sesuatu yang baru. Penasaran tentang judi online ataupun narkoba. Kalau Mas Ibnu sebagai generasi muda agar terhindar dari hal-hal yang negatif itu seperti apa Mas Ibnu? Baik, Mbak. Tentunya godaan tersebut itu datang dari lingkungan kita sendiri, Mbak. Yeah. Saya juga banyak teman-teman yang menawari, ayolah main judi gitu ya. Kita dipu, istilah mereka tuh kan sekian, nanti bisa dapat sekian. Nah, itu kan kalau kita sebagai pemuda yang bisa berpikir, judi itu kan orang nggak berpikir, Mbak. Mereka cuman main intuisi dapat sekian gitu. Karena mereka nggak berpikir lagi. Saya memberi pesan kepada teman-teman pemuda untuk kita terus berpikir gitu. Karena kalau kita berpikir, kita bisa menganalisa. Ini benar nggak? Kata orang ini benar nggak gitu. Nah, jadi kita nggak boleh percaya 100% apa yang dikatakan orang-orang di lingkungan kita. Yeah. Maksimal kita percaya 70% aja, Mbak. Sisanya kita harus berpikir sendiri agar kebenaran tersebut itu bisa kita dapatkan gitu. Saya juga banyak yang menawari, Mbak, di lingkungan teman-teman gitu. Ayolah main ini. Dan kita miris melihat ini gitu. Nah, teman-teman pemuda yang mendengarkan siaran ini, ayolah terus kita berpikir, teruslah kita membaca buku, teruslah kita mendengarkan podcast-podcast dari tokoh-tokoh nasional. Agar apa? Agar kita dapat masukan, agar pemikiran kita tuh bisa jernih gitu, nggak mentok. Nah, kebanyakan teman-teman kita pemuda itu mereka mentok pemikirannya. Jadi ini harus terus dibuka. Benar kata Bapak Al-Fajri tadi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudi luhur. Teman-teman kita pemuda ini memang mungkin hari ini mereka merasa pintar segala macam, tapi kemudian budi luhur itu tersebut harus terus ditanamkan kepada teman-teman kita pemuda. Agar apa? Agar rasa saling menghargainya ada, berpikir kritisnya juga ada, dan juga berpikir logis tadi. Karena teman-teman kita yang terpapar narkoba, terpapar judi, karena mereka tidak mempunyai ketenangan, Mbak.
mereka tidak mempunyai cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang logis gitu. Iya. Nah, caranya gimana agar kemudian bisa terhindar? Yang pertama tadi kita harus membaca buku, mendengarkan podcast. Kalau membaca buku mungkin agak berat untuk teman-teman pemuda yang hari ini serba digital. Iya. Tapi cobalah teman-teman pemuda untuk kita mendengarkan podcast dari tokoh-tokoh nasional kita agar kita dapat informasi. Seperti hari ini kita teman-teman pemuda yang mendengarkan siaran ini tentunya mendapatkan informasi baru. Iya. Agar kemudian ketika ke depan menemui faktanya, teman-teman sudah punya data yang menjadi perbandingan benar atau tidaknya seperti informasi yang teman-teman pemuda dapatkan. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Ibnu, kalau menurut Mas Ibnu sendiri sanksi hukum yang tepat ini untuk para, bisa dikatakan untuk para penjudi online dan narkoba yang mungkin bisa bikin Indonesia ini semakin maju bersih dari kasus-kasus tersebut? Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari sektor hukum, tadi kan juga ada penelpon yang membicarakan bahwa masih saja itu hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sebenarnya kalau mau masalah judi online ini, Mbak, ini kan ribuan orang, Mbak, banyak. Kami perlu bantuan pemerintah untuk kemudian bisa membereskan agar judi ini tidak bisa diakses oleh pemuda gitu. Ini kan aksesnya masih mudah, Mbak, mereka. Iya. Entah itu diblokir atau intinya jangan sampai kepada pemuda. Kalau bisa jangan sampai pemudanya dihukum dulu gitu, Mbak. Ini harus di stop dulu gitu. Nah, pencegahannya gimana? Kita harus kasih sosialisasi, Mbak, kepada pemuda-pemuda tersebut. Karena orang main judi ini kalau dihukum mereka akan main lagi, Mbak. Iya. Gitu. Walaupun dihukum mereka akan main lagi. Atau uang mereka gunakan untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka akan main lagi walaupun diberikan sanksi. Makanya aksesnya harus dihapuskan, Mbak. Kalau dari segi menghukum saja itu menurut saya pribadi itu tidak akan selesai. Kita harus bekerja bersama pemerintah dan masyarakat yang pemuda untuk kemudian bisa mencari inti permasalahannya dan solusinya. Iya. Seperti memblokir akses judi online-nya agar tidak ada sama sekali akses kepada pemuda-pemuda kita. Iya. Gitu. Baik. Ini harus kita pikirkan, harus kita rumuskan bersama untuk hal tersebut. Itu. Baik. Kalau dari Pak Al-Fajri sendiri, kalau untuk sanksi hukum yang benar-benar ini agar yang namanya narkoba dan judi online itu benar-benar bersih dari Indonesia, agar Indonesia semakin maju ke depannya, Pak Al-Fajri. Ya, yang pertama saya kira manusianya sendiri ya. Iya. Kita ini ada namanya negeri, kita ini luar biasa, Bu, khususnya Sumatera Selatan. Negeri peradaban, pernah hampir 1000 tahun kerajaan Sriwijaya ya. Luar biasa value nilai peradaban yang diwariskan, ada kerajaan Palembang gitu. Tambah juga pernah pusat agama Buddha, agama Islam. Ini kan nilai, Bu. Iya. Nilai-nilai yang menjadi pedoman pandangan hidup dari kita itu. Kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Adinda Yogi tadi, judi, dari agama udah tidak boleh, Bu ya. Yeah. Tapi namanya kita ini coba-coba. Iya, bukan kita dong kalau nggak coba gitu ya. Tapi paling tidak ada perbandingan, judi dilarang Tuhan jelas berdosa. Itu. Ada lagi misalnya yang nilai-nilai ditanamkan Roma Irama itu, judi katanya, menjanjikan kemenangan, bohong. Ini pembelajaran juga. Artinya sudah disosialisasikan oleh nilai-nilai Roma Irama, agama kita. Kemudian Pak Polisi luar biasa sosialisasinya di televisi, di media gitu. Kemudian undang-undang udah jelas, Bu, narkoba itu kejahatan luar biasa. Narkoba itu udah yang dihukum mati sudah ratus banyak. Nah inilah menjadi tugas kita bersama. Jadi kembali kepada manusianya. Apa kata Pak Irwan itu, penegakan hukum kita memang masih ya seperti itu, ya kita akui. Tetapi bagaimana kita di masa kemerdekaan ini terus semangat dong. Kita kedepankan pemuda-pemuda kita. Ini yang akan mewarisi negeri ini. Kalau pemuda kita, kalau kita sumber daya manusia ini sudah kalah kejauhan itu, waduh, coba batu bara kita ini
dari zaman Belanda Bu, ditarik semua. Iya, minyak bumi kita, kemudian ya sawit ya. Ya luar biasa, negeri ini negeri yang kaya ini harus kita syukuri, betul-betul syukur itu kita harus jaga, harus kita kelola, kemudian harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini sudah negerinya makmur, insya Allah dekat sama Tuhan, dunia sukses, akhirat masuk surga, kira-kira itu. Amin. Itu enak banget ya Pak ya. Iya. Baik, kalau berbicara tentang pemuda ini Pak, bagaimana dengan moral bangsa di era zaman sekarang? Banyak banget ada yang mengatakan kalau misalnya moral pemuda zaman sekarang ini berbeda dengan zaman-zaman dahulu gitu Pak. Ya, ini perlu kita kaji lagi Bu, kata-kata itu. Ya, kita tidak boleh pesimis. Coba lihat Rizky Yuliansah itu Bu, di Olimpiade. Begitu mendengar lagu Indonesia Raya itu, berlinang air mata. Berarti ada Bu nasionalismenya itu. Kita yang melihat aja nangis Bu. Ini menjadi indikator, jangan pesimis ya Bu ya. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata kecil kita Indonesia ini, coba sekali-sekali deh keluar. Lihat dong TV. Coba lihat Lebanon, lihat Yaman, lihat Suriah. Tuh lihat tetangga kita Malaysia. Tuh kaya katanya. Coba bisa nggak buat masjid, buat musola sendiri? Mana bisa Bu? Masjid dibuat oleh negara, nggak boleh masyarakat. Kita rindu sama orang tua, ada rezeki sedikit, nak buat musola untuk ayahku. Ada sisi positifnya, banyak sisi positifnya. Ini terlepas dari kacamata yang lain ya Bu. Saya selaku Bankes Bangpol harus bangga, namun kebanggaan itu tidak boleh pesimis, harus terus. Kita berharap dengan anak negeri ini, ya, yang narkoba kita bagaimana kita tekan, ya kita obati gitu ya, permasalahan yang begitu banyak di negeri ini. Ya kita mitigasi, kita urai, kita pecahkan bagaimana ke depan. Inilah kita saling memberikan masukan, berdemokrasi, bermusyawarah, bermufakat. Beda boleh pendapat, tetapi hatinya tetap dingin, tetap untuk merah putih. Baik. Iya. Baik, kita kembali ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, di era zaman sekarang tentu banyak tantangan ya untuk menjadi masyarakat yang baik. Kalau Mas Ibnu sendiri, apa sih tantangannya di era zaman sekarang, Mas Ibnu? Baik, Mbak. Jadi kalau era sekarang kan bonus demografi sudah masuk, akses di mana-mana mudah, teknologi ada. Yang menjadi tantangan adalah keteledoran. Jadi pemuda sekarang mudah rasa puas gitu, Mbak, dengan apa yang didapatkan sekarang. Dengan media sosial yang begitu hari ini mudah diakses, kecanduan media sosial, ini menjadi tantangan yang kemudian harus diberikan solusi dari SDM-nya. Betul kata Pak Fajri tadi, balik lagi ke pemudanya, balik lagi ke SDM-nya. Memang harus kita sama-sama membuat kegiatan. Makanya saya sebagai pemuda punya PR bersama teman-teman pemuda ISMI dan juga Forum Anak di Sumsel ini untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan pemuda, agar kemudian pemuda-pemuda kita ini punya kegiatan positif, mereka berkegiatan, bersosial. Jadi biar enggak terlalu intens dengan media sosialnya. Jadi dampak-dampak kegiatan-kegiatan buruk dari luar tuh nggak mudah masuk gitu, Mbak. Jadi menjadi filter kegiatan positif seperti ini. Kami bersyukur juga di Sumsel ini disupport juga dengan pemerintah daerah ketika kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan. Kemudian kedepannya juga harapan kegiatan pemuda itu bisa sampai ke desa-desa tadi, Mbak. Seperti yang saya dari awal membahas tentang desa, karena saya melihat langsung di sana bahwa banyak pemuda desa yang harus kita bantu, yang harus kita berikan bimbingan. Memang benar, informasi beasiswa tuh banyak di website segala macam, cuman mereka tuh kekurangan aksesnya, Mbak, untuk mengakses informasi tersebut gitu. Dan kami sebagai pemuda itu harus memang punya tugas dan mengajak teman-teman pemuda yang lain untuk kita coba sampaikan kepada mereka bahwa sekolah tuh ada yang gratis loh, kuliah tuh ada yang gratis gitu. Teman-teman bisa jadi sarjana gitu, agar kemudian pulang ke desa bisa membawa perubahan
lebih baik lagi. Karena kalau kita cuma membangun Indonesia dari kota itu saya rasa mustahil, karena kita berdiri di Indonesia ini dengan ribuan desa gitu Mbak ya. Iya. Makanya kita harus meratakan pembangunan baik dari segi SDM maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Mas Ibnu, untuk tahun ini di Hari Kemerdekaan nanti ada perayaan apa aja nih Mas Ibnu? Kebetulan saya di desa di Banyuasin bersama teman-teman Karang Taruna, bersama ibu-ibu PKK itu mengadakan kegiatan lomba-lomba olahraga Mbak, lomba olahraga seperti itu. Jadi memang sudah menjadi budaya Mbak, kalau di sana kita gerakan teman-teman muda agar lebih positif untuk punya kegiatan yang baik seperti lomba olahraga. Di kota juga bersama teman-teman di komunitas mengadakan kegiatan lomba esai Mbak, lomba puisi seperti itu agar menumbuhkan daya kreativitas pemuda. Walaupun ini dampaknya belum terlalu besar, tapi kalau nggak kita mulai, ini nggak akan jalan gitu Mbak. Jadi jangan pernah, pesan saya pada pemuda-pemuda yang mendengarkan, jangan pernah malu dengan gerakan yang teman-teman buat, sekecil apapun itu akan berdampak untuk Indonesia ke depan. Seperti itu Mbak. Baik, kembali ke Pak Al-Fajri, kalau untuk di Sumatera Selatan nanti kegiatannya apa nih Pak untuk 17 Agustusan nanti dari Kesbang Pol? Baik, sebelum ke sana saya nyambung sedikit Bu yang apa yang dikatakan Andi Dayogi tadi. Kita sepakat pemerintah sudah 5 tahun yang lewat, 10 tahun yang lewat Bu mencanangkan pembangunan dari desa. Sekarang ini berapa Bu anggaran untuk desa ini Bu? Hampir 400 triliun Bu se-Indonesia ini. Uang masuk ke desa 400 triliun kalau saya, ya koreksi saya kalau tidak salah ya. Coba. Tinggal apa yang dikatakan Mas Yoga tadi, akses. Mau apa masyarakat itu, terusnya pemuda. Itu kalau di Banyuasin itu sawit semua Bu. Iya. Coba kalau daun pelepahnya itu diambil lidinya itu Bu. 50 lidi itu coba dijual berapa itu Bu? Entertainnya. Saya sering berkumpul dengan anak-anak HIPMUI, himpunan pengusaha muda. Coba Bu, umur 21 itu omsetnya itu sampai sudah 500 juta, ada yang 3 miliar. Itu 1 bulan. Hanya dengan keripik singkong Bu. Keripik singkong. Dikemas. Nah, namun akses ini yang perlu kita ajarkan sama pemuda. Kami rindu dengan anak-anak yang seperti ini Bu. Kita punya Disnaker, ada balai pelatihan. Yang punya mampu bahasa Inggris, punya kemampuan, namanya program Ausbildung. Kita kirim ke Jerman, kita kirim ke Australia, kita kirim ke Korea. Namun SDM-nya kita siapkan dulu. Kalau SDM-nya nggak buat, dia balik dari sekolah sana, balik jadi orang Korea Bu dia. Iya. Balik jadi orang Korea, kita tidak inginkan, tetap jadi orang Pulau Harimau. Yang keramah tamahannya, yang kembali kalau maghrib dia buka Al-Quran. Membimbing tetangga kiri kanan. Ketika dapat rezeki berbagi, jangan lupa zakat malnya. Adiknya diajari tetangganya. Jangan balik dari Amerika laju kenal dengan mentang ke Belando, ada negeri yang agak kampung yang bebas dengan narkoba, laju balik jadi wong Belando. Nah ini jadi tantangan kita ke depan. Nak jadi tukang las ke Disnaker, nak jadi pengusaha ke UMKM. Nah ini akses seperti ini. Kita membuka akses ini seluas-luasnya. Tentunya dengan keadaan kemampuan daerah yang ada. Iya, yang datang 30 kemampuan hanya 2 ya paksa kita seleksi Bu. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau 30 yang datang 2 yang kita mambe berarti ada 28 yang ada puas. Nah yang tidak puas itu menjelaskannya ya itu yang perlu kita energi itu Bu. Nah saya kira itu. Kemudian apa tadi Bu yang terakhir tadi? Untuk Kegiatan. kegiatan. Ya, kegiatan kita mulai dari tanggal 1 Bu ya. Zikir, kemudian Legiun Veteran. Hari ini kita pembagian Satya Lencana. Kemudian dari Juni kita gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, itu. Kemudian Anjang Sana ke panti asuhan ibu-ibu PKK. Kemudian mengumpulkan para pensiunan. Baik itu TNI, Polri, seluruh 57 OPD kita ini bergerak semua. Itu di bidangnya masing-masing. Ya, itu dan insya Allah nanti malam itu Pak Gubernur mengukuhkan
putra 25 terbaik, 25 putri, 25 putra kita kukuhkan menjadi paskibraka. 2 ke nasional Bu kita kirim, 3 kita kirim, 2 diterima, 1 menjadi cadangan. 2023, 2024 ini menjadi kebanggaan Sumatera Selatan, menjadi tahun kemarin pemegang baki ya. Dan insya Allah demikian juga yang 2024. Kita berdoa saja, ini pemuda Bu. Dan menjadi catatan kita semua, jangan dilupakan prestasi ini. Pemuda, ada di satu sisi yang galak mabuk. Nah ini tugas kita, jangan dibuang, tapi kita bina agar tetap ke depan ini menjadi aset-aset bangsa. Tidak seperti itu, ada penyakit buang, jangan. Tapi diobati ya, Pak, inilah yang dikatakan dengan memajukan kesejahteraan umum. Siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, ini adalah tujuan dari negeri kita didirikan oleh para pendiri bangsa. Saya kira itu, Bu. Baik, kita ke Mas Ibnu. Harapannya Mas Ibnu yang terakhir ini untuk Indonesia maju. Silakan Mas Ibnu. Baik, tentunya harapannya Mbak, bahwa teman-teman pemuda kita baik di kancah nasional, internasional sudah banyak yang mewakili untuk mengharumkan nama bangsa. Tentunya hal tersebut harus kita jaga terus-menerus agar kemudian nama Indonesia ini semakin naik, dan juga harus pada teman-teman pemuda yang di daerah, teman-teman pemuda yang hari ini masih belum mendapatkan akses dengan baik, jangan menyerah. Karena apa? Karena di depan sana masih banyak harapan. Teman-teman nggak ketinggalan, karena kita akan maju bareng-bareng untuk memajukan Indonesia ke depan. Itu, Mbak. Baik, ke Pak Al-Fajri, silakan Pak, harapannya untuk di Indonesia maju. Kita berkiprah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas dianugerahinya negeri ini yang begitu luar biasa. Kita isi dengan pembangunan, siapkan diri kita yang sudah tua, siapkan untuk menjadikan aset-aset anak negeri ini penerus istafet kepemimpinan bangsa yang generasi muda. Tetaplah berkarakter Indonesia, siapkan dirimu lahir dan batin, baik itu SDM maupun tentunya jati dirimu sebagai bangsa Indonesia ini jangan pernah luntur, yaitu negeri yang Pancasila. Dan tentunya dengan kerja keras, kerja yang waras, kerja yang cerdas, seluruh elemen anak negeri ini kita maksimalkan menyongsong 2045 Indonesia emas. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak untuk Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Bapak Al-Fajri, dan ada Mas Ibnu juga merupakan mahasiswa UIGM Palembang. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Mas Ibnu ya. Baik, Mbak. Terima kasih Mas Ibnu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih juga untuk Pak Al-Fajri Zabidi, MMPDI yang sudah memberikan sosialisasi juga untuk pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi untuk Dialog Palembang pagi ini mengenai makna peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda. Untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya, tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.